Derby merupakan salah satu pertandingan yang dinanti-nanti dalam pertandingan sepak bola. Derby itu tak jarang menimbulkan ketegangan antar klub maupun antar supporter. Kali ini kita akan ngebahas rivalitas atau derby terpanas di sepak bola Indonesia. Tapi sebelum itu jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan nyalain loncengnya biar admin makin semangat lagi bikin kontennya. Jika sudah, let's go kita bahas. Nomor 10, Persikota versus Persita, Derby Tangerang. Derby Tangerang mungkin menjadi salah satu derby terpanas yang pernah ada di Indonesia. Derby ini mempertemukan dua klub kebanggaan warga Tangerang, yakni Persita dan Persikota. Pada awalnya, Persita menjadi satu-satunya klub yang ada di Tangerang. Tetapi pada tahun 1995, muncullah Persikota karena adanya pemekaran kota Tangerang. Kondisi itu membuat para supporter dari Tangerang terbelah menjadi dua. Supporter Persita yang bernama Benteng Viola kerap terlibat bentrokan dengan supporter Persikota, Benteng Mania. Bahkan tanpa adanya pertandingan, kedua supporter kerap bersitegang satu sama lain. Tak jarang bentrokan itu menimbulkan korban luka-luka, bahkan sampai meninggal dunia. Sampai-sampai Majelis Ulama Indonesia atau MUI menerbitkan fatwa haram terhadap digelarnya laga Persita kontra Persikota. Hingga pada akhirnya rivalitas mulai tidak terlihat lantaran kedua tim sudah jarang bertemu. Persita saat ini berada di Liga 1, sedangkan Persikota berada di kompetisi Liga 3. Nomor 9, PSS Sleman versus Arema FC, Derby Adik Bonek. Dahulu supporter PSS Sleman, Slemania, adalah teman dekat dari Aremania. Bahkan Slemania dikenal pernah berguru dengan Aremania. Namun semua itu berubah. Di era modern, PSS Sleman lebih banyak didukung oleh BCS, Brigada Kurvasud, yang beraliran ultras. BCS dikenal dekat dengan Bonek Mania yang merupakan rival dari Aremania. Supporter PSS sangat ingin menjadikan Aremania sebagai rivalnya. Itu karena BCS sendiri merupakan adik dari Bonek. Pada laga pembuka Liga 1 2019, Arema FC bertandang ke Magoharjo. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan PSS 3-1 atas Arema. Namun laga sempat terhenti sekitar 55 menit karena diwarnai kerusuhan antar supporter. Saat itu penyerang Arema, Silvano Kompalius, mencetak gol penyama kedudukan. Aremania yang berjingkrak merayakan gol membuat pendukung PSS murka. Pendukung PSS melempari tribun yang ditempati Aremania dengan keramik dan batu-batuan. Dan kericuhan pun akhirnya terjadi. Sejak saat itu hubungan kedua kubu sudah tidak akur. Aremania menganggap fans PSS, BCS adalah bonek cabang Sleman. Sementara BCS sendiri entah karena apa selalu berusaha menjadikan Arema sebagai rivalnya. Setiap PSS akan bertanding, fans PSS akan memberikan dukungan dan melepas timnya layaknya pertandingan derby. Ketika melawan Arema FC pun, fans PSS sering membuat koreo atau banner bernada sindiran seperti "Kick the Lion out from this league" yang artinya tendang singa dari liga ini. Nomor 8, Persib Bandung versus Arema FC, Derby Biru. Dahulu kala pendukung Persib Bandung dan Arema juga tak memiliki sejarah rivalitas yang kuat. Bahkan kedua kubu juga dikenal bersahabat. Namun semua itu berubah ketika tahun 2015 ke atas. Ketika itu Arema masih memakai nama Arema Kronos. Kala itu gairah sepak bola Indonesia mulai bangkit setelah dihukum FIFA. Arema Kronos selalu bertemu dengan Persib di ajang turnamen dan ketemunya di partai final. Arema Kronos tercatat mengalahkan Persib di final Inter Island Cup atau ICC 2015. Kemudian kembali kalahkan Persib di Inter Island Cup 2016. Dan puncaknya kembali menang atas Persib Bandung di Piala Bayangkara 2016.
Saat itu, tanda-tanda hubungan kedua supporter semakin renggang. Apalagi Bobotoh pendukung Persib juga bersaudara dengan Bonek. Sementara Aremania bersaudara dengan The Jack. Jadilah kedua kubu bermusuhan. Hubungan sempat panas ketika pelatih Persib kala itu, Mario Gomez, sempat terluka di dahi akibat lemparan supporter Aremania. Untungnya di tahun 2022, hubungan keduanya berangsur membaik. Aremania menyambut Bobotoh di Stadion Kanjuruhan kala itu. Kemudian saat pertandingan berlangsung, kedua supporter juga saling sapa, respect, sehingga tercipta suasana yang penuh kedamaian dari atas tribun Stadion Kanjuruhan. Bahkan saat jeda pertandingan, pentolan Aremania dan Bobotoh, di antaranya Tobias Kinajar, Heru Joko, Cecep, Doni Holigan, Jarwo, dan lain-lain, turun ke lapangan dan berkeliling untuk menyampaikan pesan cinta untuk Aremania dan sepak bola Indonesia. Bahkan usai pertandingan, Aremania mampu menunjukkan kedewasaannya dengan menerima kekalahan timnya 1-2 dari Persib. Usai laga, tak ada aksi tidak terpuji yang dilakukan supporter tuan rumah kepada tim tamu. Kemudian saat Bobotoh keluar dari stadion, Aremania memberikan ucapan selamat jalan dan menyalami satu persatu pendukung Persib. Nomor 7, Persiraja Aceh versus PSMS Medan, Derby Sumatera. Persiraja bertemu PSMS Medan di Stadion Haji Timurtala, Banda Aceh pada Senin 5 September 2022 malam. Laga tersebut merupakan gelaran putaran pertama Liga 2 musim 2022-2023. Namun saat itu keduanya batal turun ke lapangan karena listrik tak kunjung menyala menjelang pertandingan. Supporter yang kecewa mengamuk dan membakar properti stadion. PT Liga Indonesia Baru selaku pengelola Liga 2 kemudian memutuskan PSMS Medan menang dengan skor 0-3 atas tuan rumah. Persiraja dipaksa kalah tanpa bermain. Saat itu hubungan keduanya semakin memanas. Setelahnya supporter saling ejek di media sosial dan juga di real life hingga menyebar kemana-mana. Hubungan kedua kubu sebenarnya udah ada tanda-tanda retak sejak 2021. Kala laga uji coba di mana ikon klub Devri Rizky dari Persiraja dan ikon klub PSMS Medan Rahmat Hidayat terlibat cekcok hingga di kartu merah. Pertandingan pun tak selesai karena penonton masuk ke lapangan. Puncaknya pertandingan lanjutan Liga 2 2023-2024 berlangsung di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh pada Sabtu 18 Oktober. Pertandingan berakhir imbang dengan skor 0-0 setelah wasit menganulir gol Persiraja. Tensi permainan 10 menit terakhir sangat tinggi. Selama laga berlangsung, wasit mengeluarkan 12 kartu kuning untuk pemain kedua kesebelasan. Usai pertandingan berakhir sekitar pukul 22:23 menit, Wakil Presiden Persiraja Yudi sempat bersih tegang dengan ofisial PSMS Medan. Aksi Yudi itu memicu supporter di tribun A, B, dan VIP melempari botol ke arah pemain PSMS. Hujan botol air mineral menyebabkan pemain PSMS Medan menjauh ke tengah lapangan. Penonton menunggu pemain Ayam Kinantan masuk ke ruang ganti, namun mereka memilih bertahan di dalam lapangan. Sekitar setengah jam berselang, pemain berhasil masuk ke ruang ganti. Sementara di pintu masuk VVIP, mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sempat bersih tegang dengan manajemen Persiraja. Edi sempat dikerubungi, namun polisi berhasil melakukan pengamanan sehingga memisah petinggi kedua klub itu. Sementara di luar stadion, supporter mengepung bus PSMS Medan. Akibat kepungan itu, pemain PSMS baru keluar stadion sekitar pukul 00:50 menit pada Minggu 19 Oktober. Derby ini memungkinkan bakal makin memanas ke depannya karena melibatkan pemain, supporter, staf, hingga petinggi klub dan juga penjabat juga. Nomor 6, Persija versus Persitara, Derby Jakarta. Derby ini sempat memanaskan persaingan kompetisi sepak bola Indonesia di era 2000-an, tentunya ketika keduanya masih sama-sama berada di kompetisi kasta teratas. Derby Jakarta pertama kali digelar pada Rabu 9 Desember 1987
Ketika itu Persija dan Persitara dipertemukan di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Kala itu pertandingan berkesudahan dengan skor 1-1. Sejak saat itu kedua tim sama-sama memperebutkan gengsi status ibu kota. Setiap laga berjalan begitu panas dan dibumbui dengan militansi antar supporter. Namun seiring dengan berjalannya waktu, rivalitas ini mulai pudar sebab saat ini hanya Persija saja yang bertahan di kasta tertinggi, sedangkan Persitara lebih sering berkompetisi di kasta kedua dan ketiga. Bahkan pertemuan antara kedua tim terjadi belasan tahun yang lalu ketika keduanya masih berkompetisi di Liga Super Indonesia. Kini meskipun kedua tim tak pernah lagi saling bertemu, aroma rivalitas antar supporter kembali muncul sejak berdirinya Jakarta International Stadium yang digadang-gadang akan menjadi kandang Persija. Pasalnya lokasi JIS terletak di wilayah Persitara yakni Jakarta Utara. Nomor 5, Persisolo versus PSM Jogja, Derby Mataram. Derby Mataram dikenal sebagai laga pertemuan antara PSM Jogja versus Persisolo. Pertemuan dua klub tersebut memiliki sejarah yang sangat panjang. Derby Mataram menjadi istimewa dalam sepak bola Indonesia karena beberapa hal. Pertama, PSM dan Persisolo merupakan pendiri PSSI. Di samping Persija, Persib, PSM Madiun, PPSM Magelang, dan Persebaya Surabaya. PSIM dan Persisolo berada di wilayah yang berdekatan, yang secara kultural mewarisi legasi sebagai pewaris Kerajaan Mataram. Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Mataram Islam akhirnya harus pecah pasca perjanjian Giyanti antara Kesunanan di Surakarta dan Kesultanan di Yogyakarta. Sebelum dikenal sebagai rival di era modern, PSM Jogja dan Persisolo ternyata sudah saling bertemu sejak era kolonial. Pada masa itu keduanya merupakan tim yang paling disegani. Kendati kedua kelompok supporter kini sudah damai, patut dinantikan apabila kedua kubu bertemu sepanas apa tensi pertandingan karena pastinya masing-masing tim membawa gengsi ke daerahan masing-masing. Nomor 4, Persib Bandung versus Bali United, Derby Saudara. Kenapa disebut Derby Saudara? Yap, karena Persib Bandung dan Bali United dikuasai konsorsium yang sama. Jika dijelaskan maka ceritanya akan panjang. Bahkan Yabes Tanuri, bos Bali United dahulunya pernah jadi bagian di Persib Bandung. Kalian cari tahu sendiri ya. Kembali ke topik, pada awal era Liga 1, Persib Bandung selalu kesulitan meraih kemenangan atas Bali United. Bali United dikenal sebagai tim yang suka guling-guling dan mengulur waktu, sehingga membuat pemain Persib kala itu kadang emosi. Untungnya, rivalitas kedua kubu ini hanya terjadi di lapangan saja. Rivalitas ini pasti akan terus panas dan Persib mulai menemukan cara menaklukkan Bali United. Kandang Persib di Gelora Bandung Lautan Api adalah kunci. Dukungan Bobotoh ditambah kontribusi pemain seperti Beckham Putra dan Gustavo Franca bikin mereka sulit dikalahkan. Sebaliknya, Bali United menjadikan Stadion Kapten Iwan Dipta sebagai benteng. Dengan 3 laga di sana berakhir seri. Ini dia salah satu pertunjukan terbaik Persib di semifinal Championship Series 2023-2024. Maung Bandung mengejar Bali United 3-0 di kandang. Ciro Alves dan David da Silva tak terbendung. Sementara lini belakang Bali United yang biasanya kokoh tanpa kewalahan. Nick Wipers memimpin pertahanan dengan gagah, memastikan gawang Persib aman. Kemenangan ini bukan cuma soal 3 gol, tapi juga bukti bahwa Gelora Bandung Lautan Api adalah neraka bagi Bali United. Nomor 3, Persib Bandung versus PSMS Medan, Derby Klasik. Jika kita bahas El Clasico yang asli di Indonesia, maka itu adalah pertemuan Persib versus PSMS Medan. Pertandingan ini selalu menarik karena kedua tim mempunyai karakter tersendiri, yaitu Persib Bandung dengan permainan stylish dan PSMS Medan dengan permainan yang keras. Pertemuan pertama Persib Bandung dengan PSMS Medan di pertandingan final terjadi di kompetisi kejuaraan nasional PSSI 1966-1967.
Saat itu Persib Bandung harus mengakui keunggulan PSMS Medan dengan skor akhir 2-0 dan Persib Bandung hanya menjadi runner-up. Rivalitas antara Persib Bandung dan PSMS Medan berlanjut. Mereka kembali bertemu dalam pertandingan final kompetisi divisi utama PSSI 1983. Pada pertandingan ini Persib Bandung kembali kalah melalui adu penalti. Lagi dalam partai final kompetisi divisi utama PSSI tahun 1985, Ajat Sudrajat, pemain bintang dari Persib Bandung, berusaha membalas kekalahan di final sebelumnya. Namun kembali gagal. Persib kalah oleh PSMS Medan. Sama seperti sebelumnya, Persib kembali kalah melalui adu penalti. Pertandingan ini tercatat di Konfederasi Sepak Bola Asia sebagai pertandingan sepak bola amatir terbesar yang ditonton sekitar 120.000 orang dan merupakan mayoritas pendukung Persib Bandung yang tidak sedikit hadir dari pendukung PSMS Medan di Stadion GBK kala itu. Akibat sering bertemu di partai final, pertemuan antara Persib Bandung dan PSMS Medan ini seringkali disebut sebagai duel klasik dua tim legendaris. Namun persaingan mereka naik turun belakangan ini setelah PSMS Medan berkompetisi di Liga 2. Beberapa hal unik terjadi di setiap pertandingan sejak perserikatan, yaitu pendukung mereka tidak pernah terjadi kerusuhan meskipun pertandingan berlangsung panas dan dihadiri pendukung masing-masing. Persaingan mereka tidak seperti pertandingan antara Persib dan Persija yang lahir dari permusuhan antar supporter. Nomor 2, Persija versus Persib Derby Indonesia. Bukan rahasia umum, duel antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta dinobatkan sebagai derby terpanas di sepak bola Indonesia atau biasa disebut Super Klasiko Indonesia atau Derby Indonesia. Keduanya memiliki basis supporter yang sangat besar dan tidak jarang terjadi gesekan hingga menimbulkan kerusuhan. Demi menjaga keamanan, beberapa kali laga mereka digelar jauh dari markasnya masing-masing. Misalnya pertandingan pada 2016 diwarnai keributan di tribun penonton Stadion Manahan Solo. Rivalitas ini menimbulkan banyak korban yang cukup membekas. Salah satu supporter Persija, Jakmania, Haringga Sirila, tewas mengenaskan setelah dikeroyok sejumlah oknum bobotoh supporter Persib Bandung. Pengeroyokan itu terjadi sebelum laga Persib versus Persija yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 2018 silam. Terbaru, pertandingan Persija versus Persib di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi pada Minggu 16 Februari 2025 diwarnai kericuhan. Polisi mencatat sedikitnya 37 orang mengalami luka-luka. Korban 22 orang diduga supporter Persib Bandung dan 15 orang supporter Persija yang dikira supporter Persib. Tidak banyak momen yang bisa dibahas soal rivalitas kedua kubu di lapangan hijau. Malahan para pemain Persija dan Persib ini dikenal dekat dan sering mengkampanyekan perdamaian. Jadi rivalitasnya lebih ke gengsi antar supporter saja. Nomor 1, Perseba versus Arema FC Super Derby Jatim. Rivalitas Arema FC versus Perseba sudah terjadi sejak puluhan tahun silam. Penyebabnya masih simpang siur dan ada banyak insiden yang terjadi menjadi pemicunya. Kendati demikian, beberapa cerita santer terjadi kepercayaan penggemar sepak bola Indonesia. Namun sumber lain mengatakan kalau awal mula perseteruan antara dua klub besar Jawa Timur ini justru dari sebuah konser musik pada tahun 1990. Ada konser musik Kantata Takwa di daerah Tambak Sari, Surabaya. Konser tersebut kebanyakan ditonton oleh bonek dan Aremania. Bonek menguasai bagian belakang, sementara Aremania berada di bagian depan, terdekat dengan panggung. Ketika itu sebagian Aremania meneriakkan yel-yel Arema, Arema berkali-kali, sehingga bonek yang merasa menjadi tuan rumah merasa tersisihkan dan geram. Hingga terjadilah pemukulan dari salah seorang bonek kepada Aremania. Insiden tersebut sampai menimbulkan tawuran dan akhirnya Aremania diusir keluar dari area konser tersebut. Setelah itu perselisihan terus terjadi antara keduanya. Rivalitas keduanya berlanjut di lapangan hijau. Pertemuan kedua tim memang selalu panas dan penuh intensitas tinggi. Perseba yang merupakan klub ibu kota Jawa Timur selalu mendapatkan sorotan dan menjadi kesayangan Gubernur Jatim maupun pihak kepolisian.
Sementara Arema FC merupakan anak tiri di Jawa Timur yang berusaha tidak mau kalah. Apalagi kedua tim sama-sama rajin mengoleksi trofi, apalagi Arema FC sering menjuarai turnamen seperti Piala Presiden. Persebaya juga tidak kalah beberapa kali angkat piala, termasuk piala promosi dari Liga 2. Gengsi kedua tim pada akhirnya menimbulkan tragedi yang sangat memilukan. Tercatat 131 orang tewas dalam tragedi Kanjuruhan pasca laga yang mempertemukan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022. Tragedi memilukan di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang itu menjadi daftar kelam sejarah kematian supporter sepak bola terbanyak kedua di dunia. Tewasnya ratusan korban diduga karena tembakan gas air mata oleh para aparat. Nah, itulah tadi rivalitas atau derby terpanas di Indonesia. Kira-kira pertandingan mana lagi ya guys yang menurut kalian layak masuk daftar ini sebagai pertandingan yang panas tentunya? Kalian bisa tambahin di kolom komentar. Cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.